Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada kegiatan FGD kali ini. Pada kegiatan ini, saya akan berdiskusi bersama 9 peserta dengan 5 pertanyaan. Sebelumnya, perkenalkan saya moderator pada kegiatan diskusi hari ini. Pada kesempatan kali ini, kami mengangkat tema intoleransi dengan judul Upaya Mempertahankan Toleransi dan Kerukunan dalam Lingkungan Mahasiswa. Oke, kita langsung saja masuk pada pertanyaan pertama. Menurut kamu, mengapa sikap toleransi sangat diperlukan dalam kehidupan mahasiswa? Kepada Adina, dipersilahkan untuk memberikan tanggapannya. Terima kasih atas kesempatannya. Menurut saya, mahasiswa dikenal dengan makhluk individu dengan pola pikir yang berbeda-beda, di mana dengan istilah itu harus ada suatu patokan agar para mahasiswa tetap menjaga kehidupan bersosialisasinya dan juga sikap saling menghormati. Hal itu dapat kita sebut dengan toleransi. Adapun beberapa alasan mengapa toleransi sangat penting di kalangan mahasiswa sebagai penerus bangsa, yaitu agar terhindar dari perpecahan, meningkatkan rasa persaudaraan, mempersatukan perbedaan, meningkatkan rasa persaudaraan, dan memudahkan mencapai mufakat. Terima kasih. Terima kasih kepada Adina yang telah memberikan tanggapannya. Selanjutnya kepada Anggi dipersilahkan untuk memberikan tanggapannya. Terima kasih. Menurut saya, toleransi memiliki urgensi yang cukup vital bagi kehidupan manusia, terutama ketika bersosialisasi di kampus. Apalagi ketika mahasiswa hidup di kampus dengan latar belakang kebudayaan dan kepercayaan yang berbeda-beda. Adapun kebanyakan keuntungan jika toleransi diterapkan yang disebutkan oleh teman saya sebelumnya. Nah, satu hal yang sangat dianjurkan untuk kita lakukan antara sama mahasiswa, yaitu menghargai dan menghormati setiap perbedaan antara satu sama lain. Menghargai mulainya dari hal-hal yang kecil, seperti menghargai satu agama dengan yang lain, menghargai etnis yang berbeda-beda, dan menghargai pendapat sesama teman. Begitu menurut saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Anggi yang telah memberikan tanggapannya. Selanjutnya masuklah kita pada pertanyaan kedua. Bagaimana sikap toleransi yang harus dibiasakan sebagai generasi muda Indonesia? Kepada Sarah dipersilahkan untuk memberikan tanggapannya. Terima kasih, saya akan memberikan tanggapan saya. Kita akan sering bertemu orang-orang dengan berbagai karakter, sifat, dan prinsip. Bahkan di lingkup teman-teman kita pasti punya perbedaan dari segi sudut pandang, prinsip dan ide maupun latar belakang. Hal ini juga dikarenakan semakin dewasa seseorang, semakin terlihat prinsip mana yang sesuai dalam mengejar mimpi mereka. Apalagi sebagai warga negara Indonesia, kita pasti sudah terbiasa hidup dalam perbedaan. Anak muda Indonesia lebih optimis dalam memelihara toleransi terhadap sesama, dan cenderung punya satu visi dan misi yang sama untuk kejar mimpi membangun persatuan Indonesia. Mereka dapat mendengarkan dan menerima perbedaan pendapat atau ide teman walaupun berbeda ada yang tidak setuju. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Sarah yang telah memberikan tanggapannya. Dipersilahkan kepada Monica untuk memberikan tanggapannya terkait dengan pertanyaan kedua. Terima kasih atas kesempatannya, moderator. Menurut pendapat saya, Indonesia sendiri dikenal dengan negara ragam suku, adat, budaya, dan agama. Sikap toleransi dapat kita mulai dengan menghargai perbedaan tersebut, berteman dengan siapa saja, tidak memandang rendah tentang suku, adat, budaya, dan agama tertentu, serta mendengarkan dan menerima perbedaan pendapat orang lain. Kita juga dapat menyebarluaskan pentingnya toleransi pada orang lain dengan menunjukkan betapa harmonisnya perbedaan yang dimiliki negara Indonesia bila kita saling menghargai dan menghormati. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Monica yang telah memberikan tanggapannya. Sekarang masuklah kita pada pertanyaan ketiga. Bagaimana peran dan usaha Anda sebagai mahasiswa
dalam menanggulangi masalah diskriminasi yang terjadi baik dalam skala nasional maupun internasional. Kepada Dasimah, dipersilahkan untuk memberikan tanggapannya. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Adapun menurut saya untuk menanggulangi masalah tersebut yaitu dengan menutup ruang lingkup intoleransi di dalam diri masing-masing, memberikan edukasi terhadap masyarakat akan perlunya menjaga hakikat kerukunan antar umat beragama, belajar menghargai satu sama lain, tidak mementingkan suku, agama, dan budayanya masing-masing. Terlebih lagi, kita sebagai mahasiswa dapat membangun hubungan yang harmonis antara sesama, seperti dengan mengikuti lomba ataupun organisasi yang mencakup seluruh kalangan yang akan mempererat tali silaturahmi. Demikian tanggapan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Dasimah yang telah memberikan tanggapannya. Selanjutnya dipersilahkan kepada Emily untuk memberikan tanggapannya terkait dengan pertanyaan ketiga. Terima kasih atas kesempatannya. Menurut saya, untuk menumbuhkan rasa toleransi, orang tua dan lingkungan sangat berperan penting. Selain itu, usaha yang dapat kita lakukan sebagai mahasiswa, tentunya ialah memberikan awareness terhadap lingkungan sekitar kita, bahwasannya setiap manusia memiliki perbedaan dan ciri khasnya masing-masing. Suatu kewajiban bagi kita untuk tidak merendahkan orang lain yang berbeda dengan kita, baik tentang agama, ras, warna kulit, budaya, dan lain-lain. Awareness yang dapat kita berikan dapat berupa kampanye, karya tulis ilmiah, poster, bahkan FGD seperti yang kita lakukan pada saat ini. Itu sekian dengan tanggapan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Emily yang telah memberikan tanggapannya. Sekarang masuklah kita pada pertanyaan keempat. Bagaimana seharusnya sikap kita dalam menyikapi pikiran masyarakat Indonesia yang cenderung turun-temurun dalam menilai suatu suku, adat, dan budaya dari sudut pandang masing-masing antar suku. Kepada Devi, dipersilahkan untuk memberikan tanggapannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Menurut saya, wajar saja jika setiap suku itu memiliki perspektif yang berbeda-beda kepada suku yang lainnya. Tetapi di sini mahasiswa harus menghentikan perspektif itu ke suku-suku yang lain dan mengesampingkan perbedaan karena kita harus teredukasi, mengedukasi, dan mencontohkan bagaimana toleransi ini dijalankan dan tetap menjadi satu kesatuan bangsa Indonesia. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Devi yang telah memberikan tanggapannya. Dipersilahkan kepada Sanjaya untuk memberikan tanggapannya terkait dengan pertanyaan nomor 4. Baik, tanggapan saya, sebaiknya kita sebagai mahasiswa atau pemuda yang milenial, kita harus ajak masyarakat untuk berpikir atau memberikan edukasi tentang suku, adat, dan budaya. Seperti yang dikatakan teman saya tadi, agar mengesampingkan perbedaan-perbedaan yang telah dibuat oleh nenek moyang kita dalam menilai suku lain. Dan kita mahasiswa sendiri harus lebih bisa berpikir toleransi dan menghargai sesama suku dan bangsa. Terima kasih, itu saja pendapat dari saya. Baik, terima kasih kepada Sanjaya yang telah memberikan tanggapannya. Sekarang masuklah kita pada pertanyaan kelima. Menurut pendapat kamu, bagaimana upaya yang dapat kita lakukan dalam mempertahankan kerukunan dalam lingkungan mahasiswa di Universitas Sumatera Utara? Kepada Farah, dipersilakan untuk memberikan tanggapannya. Terima kasih moderator. Menurut saya salah satu upaya yang dapat kita lakukan yaitu dengan cara meningkatkan rasa toleransi sama mahasiswa, sehingga tidak ada lagi yang merasa berbeda antara satu dengan yang lainnya. Langkah yang dapat kita lakukan yaitu dengan cara saling bertegur sapa, berbagi cerita mengenai budaya dari masing-masing daerah. Mengingat mahasiswa di Universitas Sumatera Utara ini kan berasal dari berbagai daerah. Nah, dengan begitu setiap mahasiswa jadi bisa memahami setiap perbedaan yang ada di lingkungan mahasiswa. Mungkin itu saja pendapat dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Farah yang telah memberikan tanggapannya. Dengan berakhirnya jawaban dari Farah, maka berakhir pula kegiatan FGD kita pada hari ini.
Izinkan saya untuk menyampaikan kesimpulan dari kegiatan FGD kita ini. Sikap toleransi di kampus akan sangat berguna untuk menyatukan cara pandang mahasiswa yang beragam. Maka dari itu, kita harus menumbuhkan sikap toleransi dalam kehidupan mahasiswa, terutama dalam diri kita sendiri, agar kita dapat mempersatukan perbedaan. Demikian kegiatan FGD kita. Saya mengucapkan terima kasih kepada para peserta yang telah meluangkan waktu untuk acara kita ini. Dan saya juga berterima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam kegiatan FGD kita kali ini. Saya selaku moderator dan mewakili peserta, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam kegiatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.